Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel saya Hikmah Makfiro. Di video kali ini saya akan share tips promil yang saya jalani bersama suami. Alhamdulillah saat ini saya hamil 5 bulan di usia saya yang ke-37 tahun, penantian 5 tahun. Memang kebetulan saya nikahnya termasuk agak telat sih, waktu itu saya nikahnya di usia 32 tahun. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan kehamilan saya saat ini diberikan kelancaran dan kesehatan hingga persalinan nanti. Dan mudah-mudahan teman-teman pejuang Garis 2 juga diberikan kemudahan oleh Allah. Sebenarnya tips promil ini sudah direquestkan oleh teman-teman di DM Instagram waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Mohon maaf ya baru bisa upload saat ini. Mudah-mudahan tips promil dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa aja tips promilnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Kehamilan adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi pasangan yang sudah menikah, kecuali apabila teman-teman yang memang sengaja untuk menundanya. Nah, apabila teman-teman pernikahan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, namun tak kunjung juga hamil, dan banyak netizen atau orang sekitar yang ngomongnya kurang mengenakkan hati seperti, ih lama nikah kok nggak hamil-hamil sih, ih Kak jago nih bikin anaknya, kok nggak hamil-hamil sih, Kak pinter nih, dan yang lainnya. Atau teman-teman yang sering kali kecewa apabila tes pack namun negatif mulu. Teman-teman jangan khawatir ya, saya pun pernah merasakan hal yang sama. Walaupun saat itu kita sudah ikhtiar dengan berbagai cara, mulai dari promil ke dokter, promil secara alami, baik minum madu penyubur, Jennifer ala Dewi Yul, makan kurma muda, minum jus diva, banyak makan toge, dan yang lainnya. Biasanya referensi dari teman-teman atau saya searching dari YouTube dan sebagainya saya coba, namun waktu itu ikhtiar kita belum berhasil. Alhamdulillah di anniversary kita yang kelima saya positif hamil. Apa aja tips promilnya? Ini tips promilnya saya bagi menjadi 2 ya. Promil yang pertama secara spiritual, tips promil yang kedua ini secara non spiritual. Untuk tips promil spiritual yang pertama yaitu terapi rasa syukur ya. Biasanya kan di setiap pernikahan itu kan ada ujiannya ya. Nah ini kebetulan banget di awal pernikahan kita itu kita diuji harus sama-sama resign dari kerja. Waktu itu kita benar-benar down banget ya, terutama saya karena kan saya usianya udah 32 tahun harus memulai sesuatu yang baru. Saya sering banget jadi uring-uringan, sering memarahi suami tanpa sebab, sering nangis yang nggak jelas, dan sering banget membandingkan diri saya dengan yang lainnya. Di saat ujian itu datang kita lupa satu hal ya, bahwa banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita yang bisa kita optimalkan untuk berkarya. Akhirnya sejak saat itu kita mulai terapi rasa syukur ya. Awalnya mengucapkan 5 rasa syukur, biasanya kita ucapkan setelah sholat fardu ya. Misalnya nikmat mata yang diberikan Allah sehingga kita bisa melihat dengan jelas, nikmat hidung sehingga kita bisa menghirup udara dengan segar, dan nikmat dikasih suami yang begitu sabar, nikmat dikasih keharmonisan keluarga, nikmat dikasih lingkungan yang begitu mendukung kita dan sebagainya. Awalnya 5 rasa syukur, selanjutnya 7 rasa syukur hingga tak terhingga. Alhamdulillah dengan terapi rasa syukur itu akhirnya kita berdua semakin happy ya, dan saya juga akhirnya tidak uring-uringan, semakin sabar seperti sebelumnya. Dan alhamdulillah juga akhirnya rezeki pun semakin berlimpah kepada kita. Ini benar banget sesuai dengan janji Allah ya di surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ini benar banget ya. Untuk tips promil spiritual yang kedua yaitu membaca doa setelah sholat fardu ya. Biasanya saya membaca surat Maryam ayat 1 sampai 11. Biasanya saya membacanya sama terjemahnya juga.
setelah baca surat Maryam 1 ayat 9 biasanya saya nangis ya, karena takjub banget atas kuasa Allah. Nabi Zakaria yang usianya sudah tua dan istrinya yang mandul, tapi Allah berikan keturunan kepada mereka. Biasanya saya setelah membaca itu jadi yakin banget ya, bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada saya di saat yang tepat. Saya yakin itu. Setelah membaca surat Maryam ayat 1-11, biasanya saya juga membaca doa yang ini ya. Selain itu saya biasanya juga membaca Asmaul Husna, biasanya yang seperti radio tahun 90-an ya, yang seperti ini biasanya saya baca setelah sholat fardu. Untuk tips promil spiritual yang ketiga yaitu afirmasi positif ya. Afirmasi positif ini menurut KBBI yaitu peneguhan, penegasan, atau penetapan yang positif. Ini penegasan yang positif ini bisa secara omongan atau secara perilaku ya. Biasanya ini kalau teman-teman pernah ikut seminar atau pernah dengerin di YouTube, misalnya kalau kita ingin berangkat umroh atau haji, nah kita beli ini gambar Ka'bah, kita tempelin di rumah, sering kita lihatin, atau kita beli baju ihram gitu, sering kita bayangin bahwa seolah-olah kita berangkat haji begitu. Nah, demikian pula ketika afirmasi positif dalam promil, ini biasanya kalau secara ucapan, biasanya ketika berdoa saya sambil berdoa seperti ini ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kau ciptakan rahim yang sehat, ovum yang sehat, dan sperma yang sehat dari suami. Kau jadikan janin yang sehat jasmani dan rohani, serta anak yang soleh dan solihah. Atau biasanya kalau saya mau tidur, biasanya suami suka lus-lus perut saya sambil bilang, Dedek sehat-sehat ya di dalam perut bunda. Padahal waktu itu saya belum kondisi hamil ya, jadi kita sambil afirmasi positif seperti itu. Atau bisa juga dengan tindakan, misalnya kebetulan kan biasanya saya kan belanjanya di Aneka Buana ya. Nah di lantai 2 itu kan ada kayak baju-baju bayi begitu, jualan baju bayi. Nah biasanya saya suka lihatin baju-baju itu sambil bayangin saya mau belanja buat anak saya begitu. Nah kalau afirmasi positif secara tindakan yang lainnya, saya juga beli beberapa baju bayi ya, enggak banyak, 2 setel aja, sama minyak telon, bedak gitu, sambil saya bayangin di rumah ini seperti ini ya saya belinya. Nah biasanya sambil saya lihatin, sambil saya bayangin seolah-olah saya sudah punya anak begitu. Jadi itu tadi ya afirmasi positif yang saya lakukan. Kalau teman-teman terserah melakukan afirmasi positifnya seperti apa. Untuk tips promil spiritual yang keempat yaitu saya biasanya mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Nasrullah, Ustadz Hanan Ataki dan yang lainnya. Karena kan tidak dipungkiri ketika kita promil dan tak kunjung berhasil, kadang kan godaan setan itu menurunkan keyakinan kita kepada Sang Pencipta Allah atau Allah, atau bahkan kadang kita akhirnya menyalahkan Sang Pencipta. Nah dengan kita mendengarkan ceramah itu untuk menguatkan keimanan kita ya, dan menambah keyakinan kita atas kuasa Allah. Waktu itu saya juga pernah melihat sebuah tulisan yang seperti ini ya. Jika impianmu tidak sanggup membuatmu bangun malam dan mendirikan tahajud, itu tandanya kamu tidak serius mengejar impianmu. Waktu itu yang awalnya saya sama suami tidak konsisten sholat tahajud, akhirnya kita mulai sholat tahajud secara konsisten ya, memohon kepada Allah, dan itu benar-benar yang meyakinkan diri kita bahwa Allah yakin akan mengabulkan doa kita ya. Jadi kita benar-benar berdoa memohon kepada Allah. Untuk tips promil spiritual yang kelima yaitu dengan bersedekah ya. Ini sesuai dengan janji Allah di surat Al-Hadid ayat 18. Yang artinya sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan pinjaman yang baik, niscaya aku akan melipat gandakan dan bagi mereka pahala yang banyak. Jadi sesuai banget ya, karena kan anak itu juga karunia dari Allah ya. Bisa jadikan ketika kita
berinfak atau sedekah, Allah melipat gandakan dengan kenikmatan berupa yang lainnya termasuk anak begitu. Untuk tips promil spiritual yang keenam yaitu dengan pasrah, berserah diri kepada Allah dan yakin kepada Allah. Waktu itu di 2 bulan terakhir sebelum saya hamil, waktu itu saya dan suami benar-benar pasrah banget, ikhlas banget. Kita tetap ikhtiar tapi juga yakin banget Allah pasti akan memberikan momongan kepada kita ya di saat yang tepat. Jadi kita waktu itu udah benar-benar pasrah dan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Subhanallah, akhirnya kita dikasih keturunan oleh Allah. Untuk tips promil non spiritual yaitu yang pertama, kita dengan olahraga rutin ya. Biasanya kita 5 hari dalam seminggu itu biasanya kita rutin olahraga ya. Memang olahraganya kita itu ringan-ringan banget, jogging atau jalan kaki. Biasanya kalau nggak keliling kompleks ya kita ke taman kota begitu. Jadi kita merutinkan olahraga pagi ya. Untuk yang kedua yaitu dengan makan makanan yang bergizi ya, misalnya banyak makan sayur-sayuran, buah dan yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu menghindari kopi dan rokok ya. Kebetulan saya dan suami itu kan suka banget minum kopi ya, biasanya hampir setiap siang atau pagi setelah makan itu kita minum kopi ya. Nah, ketika kita promil itu kita benar-benar menghentikan minum kopi ya. Suami yang biasanya suka minum kopi juga akhirnya kita benar-benar menghentikan minum kopi. Alhamdulillah juga suami ndak perokok ya. Dan kita juga menghindari ini ya perokok pasif ya. Jadi biar kita nggak kena asap rokok. Untuk yang keempat yaitu dengan minum zuriat ya. Biasanya kita meminumnya itu pagi setelah sarapan sama malam setelah makan ya. Zuriat itu kita rebus, setelah itu ini minumnya dua-duanya ya, suami dan saya juga sama-sama minum ya. Jadi setelah direbus kemudian kita minum ya. Untuk yang kelima yaitu saya minum kurma sukari ya. Jadi kurma sukari itu biasanya masing-masing saya 3 biji, suami 3 biji. Biasanya kita seduh dengan air panas, ketika udah hangat kita aduk-aduk, setelah itu kita minum. Nah itu biasanya kita minum sebelum sarapan. Untuk yang keenam yaitu relax dan happy ya. Waktu itu kan kebetulan banget di akhir tahun 2020 kita kan lagi pulang kampungnya. Nah waktu itu pulang kampungnya di Surabaya, kita sekalian jalan-jalan, memang deket di Malang aja waktu itu 3 hari, tapi benar-benar refresh banget ya buat kita ya, terutama suami yang biasanya aktivitas kerja dan sebagainya. Akhirnya kita benar-benar refreshing banget dan merasa relax banget ya. Jadi teman-teman terserah caranya seperti apa, sesuai dengan ini apa namanya itu kebiasaan teman-teman seperti itu. Itu tadi tips promil spiritual dan non spiritual dari pengalaman saya dan suami. Semoga tips promil ini bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pejuang garis 2 segera dikabulkan oleh Allah, segera diberi momongan di saat yang tepat. Dan terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan apabila teman-teman ingin request apa video selanjutnya, bisa ketik di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman tanya, bisa ketik di kolom komentar. Atau bisa juga DM di Instagram saya ya. See you on next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.